السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Insyiqaq. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang pertama dari suratul Insyiqaq sampai dengan ayat yang ke-15, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan menceritakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang beriman dan juga keadaan orang-orang kafir, terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amalnya, di mana orang-orang yang beriman akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, di mana mereka akan diberikan catatan amalnya dari arah belakang dengan tangan kirinya. Dan pada saat itulah manusia akan mengetahui, seperti dijelaskan di ayat yang lain, setiap manusia akan mengetahui seluruh apa yang telah diperbuatnya di dunia, sehingga pada saat itulah penyesalan demi penyesalan, dan beruntunglah bagi mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal keimanan yang tidak tercampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Karena dengan iman, dan iman tersebut bersih dan selamat dari unsur-unsur kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan rasa aman dan ketentraman di akhirat kelak nanti. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syafaq. Huruf lam yang ada di dalam ayat ini tidak bermakna penafian, tapi huruf lam yang ada di dalam ayat ini, sebagaimana juga dalam ayat-ayat yang lain, seperti pada firman Allah, "La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah," yang sering kita pahami bahwa huruf lam itu selalu bermakna penafian. Namun di dalam beberapa kitab tafsir
Ya, dijelaskan bahwa lam yang ada di dalam ayat ini dan juga di dalam ayat-ayat yang lain di mana lam itu bergandengan dengan sumpah, la uqsimu, ya, lam tersebut bermakna tambih untuk memancing perhatian orang yang mendengarkan ayat tersebut, sehingga artinya sungguh atau benar-benar saya akan bersumpah, saya bersumpah bisyafaq. Ya, asyafaq itu adalah warna merah yang tersisa setelah terbenamnya matahari. Sisa-sisa cahaya matahari ketika matahari tersebut telah terbenam. Dan asyafaq ini adalah pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba. Di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu pelaksanaan salat, ya, salah satu yang menjadi rujukan dan ukuran di dalam mengetahui waktu salat ini adalah asyafaq. Jadi ketika syafaqul ahmar, ya, warna kemerah-merahan atau mega merah telah nampak di sebelah barat, maka itu menandakan matahari telah terbenam dan menandakan telah masuk waktu maghrib. Dan ketika asyafaq itu telah hilang secara total, secara sempurna, maka itu juga menandakan telah berakhirnya waktu salat maghrib dan masuknya waktu salat isya. Fala uqsimu bisyafaq. Kita telah menjelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Dan ini yang membedakan dengan kita manusia, di mana kita tidak dibolehkan bersumpah dengan makhluk. Bahkan itu termasuk di dalam kategori syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Maka kita tidak dibenarkan dalam agama kita untuk bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah makhluk, kita tidak boleh bersumpah dengan nama beliau. Wal laili wa ma wasaq. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan malam hari dan apa saja yang terhimpun dan terkumpul di dalamnya. Pada malam hari hewan ternak, ya, hewan-hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, setelah pada siang hari, ya, hewan ternak tersebut mencari makanan, mencari minuman, demikian pula halnya manusia, maka pada malam harinya, ya, seluruhnya kembali ke tempat istirahatnya. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Dan Allah bersumpah dengan bulan, idza tasaq, idza imtala'a nuran, ketika bulan tersebut telah terpenuhi oleh cahayanya, maksudnya ketika bulan purnama. Wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh benar-benar kalian akan menempuh tingkatan demi tingkatan. Untuk ayat ini ada dua bacaan, la tarkabunna, dan ada juga yang membacanya dengan la tarkabanna. Tapi yang kita dapatkan di dalam mushaf itu la tarkabunna. La tarkabunna, sungguh engkau akan melewati tabaqan an tabaq, tingkatan demi tingkatan.
Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa manusia akan melewati atwaran muta'addidah, akan melewati tingkatan yang bermacam-macam, wa ahwal mutabayinah, wa ahwalan mutabayinah, dan keadaan-keadaan yang berbeda satu sama lain. Kita semua mengetahui bahwa manusia pada asalnya adalah nutfah. Dia berasal dari air mani. Kemudian berpindah ke tingkatan berikutnya menjadi alaqah, menjadi segumpal daging. Ya, kemudian menjadi mudghah. Kemudian ditiupkan padanya ruh, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ummahat, dari perut para ibu-ibu. Kemudian manusia terus melewati tingkatan-tingkatan hingga pada akhirnya mengalami masa tua dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke alam barzakh, terus manusia melewati beberapa tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi inti daripada la tarkabunna tabaqan an tabaq ini kita diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup manusia akan melewati perubahan demi perubahan. Perubahan dalam hal waktu, perubahan dalam hal fisik, perubahan dalam hal tempat. Ya, sebelumnya kita berada di dalam rahim, kemudian kita berpindah ke dunia, kemudian kita berpindah ke alam kubur. Ada tempat-tempat yang akan kita lewati, ada masa yang akan kita lewati. Dan ini tentunya mengingatkan kita bahwa manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala hendaknya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memindahkan kita dari satu tabaq ke tabaq yang berikutnya, dari satu tingkatan, dari satu tahapan ke tahapan yang berikutnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur kita sepenuhnya, dan tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa menghindar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang faqirun ajiz, makhluk yang sangat butuh dan sangat lemah. Perasaan seperti inilah yang penting untuk selalu hadir dalam diri setiap manusia. Fakir di hadapan Allah, bukan fakir di hadapan manusia, fakir di hadapan Allah, ajiz, lemah di hadapan Allah. Dan jika dua hal ini ada dalam diri kita, inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab penting Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Itulah sebabnya salah satu tempat di mana Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa kita itu ketika kita sedang sujud di dalam salat kita. Karena secara lahiriah orang yang sujud itu adalah orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sampai pada tingkat meletakkan bagian yang tertinggi di tubuhnya di tempat yang paling rendah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu sujud adalah salah satu tempat diijabahinya doa. Itu juga sebabnya kenapa Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengatakan, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara Allah dengan doanya orang yang terzalimi. Kenapa tidak ada hijab? Karena secara umum orang yang terzalimi
itu adalah orang yang lemah, dan dia tidak akan menunjuk pada saat dia berdoa, dia benar-benar menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak lagi memiliki ada orang yang bisa menolongnya. Ya, kalau ada orang terzalimi kemudian masih punya orang, ya, ada yang membackingnya atau ada yang bisa menolongnya, ya, mungkin dia tidak akan merasa butuh. Ya, tapi ketika dia benar-benar terzalimi, tidak ada sedikit pun yang bisa menolongnya, lalu dia meminta pertolongan kepada Allah, maka itulah yang Rasulullah katakan, hati-hati dengan doa orang yang seperti itu, karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak adanya penghalang ini sesungguhnya bukan pada faktor terzaliminya, tapi pada faktor sejauh mana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang bisa menjadi sebab hadirnya rasa rendah di hadapan Allah itu dengan kita mentadabburi la tarkabunna tabaqan an tabaq, ya, mentadabburi, merenungi awalnya kita adalah air mani yang hina, merenungi perubahan-perubahan yang terjadi baik pada fisik kita atau pada keadaan yang ada di sekitar kita. Ya, kita mengetahui bahwa itu semua terjadi atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia dengan kecanggihan yang dimilikinya, dengan kecerdasan yang dimilikinya, tidak bisa menghindar dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya, sunnatullah al-kauniyah yang Allah tetapkan itu tidak bisa dielakkan oleh manusia, dan itu menunjukkan betapa lemahnya manusia. Latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Ya, ada dua makna yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Fama lahum la yu'minun ayyu syai'in yamna'uhum minal iman. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Ya, ini orang-orang kafir. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Padahal mereka sudah tahu, ya, bahwa mereka itu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya, dari air mani yang hina kemudian terus, ya, mengalami proses dan jadilah dia manusia yang sempurna. Dan dia tahu bahwa yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Ya. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Apa yang menghalangi mereka untuk tidak beriman? Wa madza 'alaihim law amanu? Dan apa akibat buruk yang akan mereka dapatkan sekiranya mereka beriman? Ya, tidak ada. Justru kalau mereka beriman, justru iman yang dimilikinya itulah yang akan menjadi sebab dia mendapatkan banyak manfaat. Ya. Dan semua perintah-perintah Allah atau semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jadikan pertanyaan ini kepada diri kita. Ya. Ayyu syai'in yamna'uhum minal iman? Apa yang menjadi penghalang mereka beriman? Apa yang menjadi penghalang mereka melaksanakan salat? Apa yang menjadi penghalang mereka tidak berpuasa? Akibat buruk apa yang ia akan dapatkan kalau dia salat? Ya. Kerugian apa yang akan dia dapatkan kalau dia salat? Tidak ada kerugian, justru keuntungan. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak sujud, maksudnya la yakhda'una lil Qur'an, mereka tidak tunduk kepada Al-Quran. Wala yanqaduna li awamirihi wa nawahihi. Ya, mereka tidak patuh pada perintah-perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Ya, karena Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, bukan untuk sekedar didengarkan, tapi Al-Quran ini diturunkan
untuk diamalkan. Ya, isi dan kandungan yang ada di dalamnya itu adalah amanah bagi setiap manusia. Ya, amanah untuk diamalkan perintah-perintahnya dan dijauhi larangan-larangannya. Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Jadi tidak memperhatikan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an dibacakan dia tidak memperhatikannya. Ya. Ini adalah salah satu ciri yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Ya, mereka bahkan kadang menutup telinganya, berusaha untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Ya, bahkan mereka mengajak orang, ya, lakukanlah hal yang sia-sia supaya kamu tidak mendengarkan Al-Quran. Ya, walghaw fihi, ya, buatlah sesuatu yang sia-sia supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang yang tidak mendengarkan dan tidak mentaati Al-Quran. Allah tahu apa yang ada di dalam dadanya, apa yang tersimpan di dalam dadanya, Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jangan disepelekan, ya, meremehkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran. Jangan dianggap itu sesuatu yang tidak ada akibatnya. Ada akibatnya. Cuma Allah terkadang, ya, yumhil wala yuhmil. Ya, Allah kadang mengakhirkan, tapi Allah tidak pernah mengabaikan. Ya, kadang diakhirkan memang. Orang berbuat dosa tidak langsung dihukum. Ya, tapi Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Sehingga ketika kita tergelincir, maka segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada hambanya untuk tidak menyiksa orang yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan siksaan. Ya, tapi karena ampunan Allah memberikan keutamaan. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Pada orang-orang yang tidak patuh kepada Al-Quran. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, ini dinamakan fabashshirhum. Al-bashara itu asalnya kulit. Ya, dan biasanya ketika seseorang mendapatkan kabar gembira itu berpengaruh pada kulitnya. Demikian pula halnya ketika mendengarkan kabar buruk. Nah, ketika manusia diberitahukan bahwa dia akan mendapatkan azab yang pedih, itu akan berpengaruh pada kulitnya. Ya, makanya sering didapatkan dalam Al-Quran, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian ada model manusia yang lain. Ya, jadi tadi sudah disebutkan yang mengingkari Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mentaati perintah-perintah yang ada di dalamnya, ya, di akhir ayat. Dan ini adalah salah satu makna dikatakannya Al-Quran itu adalah mathani, ya, berpasangan. Ya, maksudnya ketika Allah menyebutkan kebaikan, Allah sebutkan keburukan. Ketika Allah sebutkan iman, Allah sebutkan kufur. Ya, tadi disebutkan bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quran. La yu'minun, la yasjudun, ya, illa alladzina amanu. Ya. Jadi Allah kata, fabashshir, memberikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali bagi orang-orang beriman. Ya. Wa amilus salihat, dan mengerjakan amal saleh. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi amal saleh, ya, itu akan bernilai amal saleh kalau dikerjakan atas dasar iman. Ya, maksudnya kalau kita mengerjakan suatu amalan karena kita mengimani bahwa amalan itu adalah perintah Allah, itu baru menjadi amal saleh. Sehingga disinilah
pentingnya ilmu. Karena untuk bisa meyakini bahwa itu perintah Allah harus kita tahu ilmunya. Ya, dan ilmu itu landasannya adalah Quran dan Sunnah. Jadi misalnya kenapa kita salat? Karena kita yakin salat itu adalah perintah Allah. Dari mana kita bisa yakin bahwa salat itu perintah Allah? Tidak mungkin kita meyakini salat perintah Allah hanya mendengar dari teman kita, dari sahabat kita. Tapi kita meyakininya itu perintah Allah karena kita mengetahuinya bahwa itu ada di dalam Quran ataupun ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di bulan Ramadan sering kita diingatkan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena iman, karena kita yakin itu adalah perintah Allah, bukan sebatas ikut-ikutan karena orang melakukan itu kita juga melakukannya, tapi kita tidak yakin ini perintah Allah atau tidak. Ketika kita ingin amal kita itu adalah amal yang soleh, maka pijakan paling mendasarnya itu adalah pertama kita harus memastikan dan meyakini bahwa itu adalah benar-benar perintah Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bagi mereka ganjaran yang tidak terputus. Ya. Yang disebutkan di dalam hadis bahwa kenikmatan surga atau ganjaran surga itu adalah ganjaran yang tidak terbayangkan. Ya, ganjaran yang memang disebutkan, ya, disebutkan di dunia, disebutkan di dalam Al-Qur'an, kenikmatan-kenikmatan surga dengan nama-nama yang kita ketahui di dunia. Sebutkan dalamnya ada buah-buahan, ada air sungai yang mengalir, tapi tidak sama secara hakikat dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Ya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga ayat-ayat yang kita sampaikan pada subuh hari ini menjadi sebab bertambahnya iman kita, dan semoga kehadiran kita di majelis ilmu mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga melalui majelis ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita iman dan ilmu kita, yang mana keduanya adalah modal utama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.